Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, kembali lagi di video saya. Sekarang pagi hari, biasa kita mengawali rutinitas di pagi hari, yaitu berangkat bekerja ya. Mumpung ini masih pagi, saya pengen sekalian bikin sedikit video ya. Mungkin video sekarang saya pengen menunjukkan ke kalian ya, bagaimana sih bersihnya negara ini, meskipun di perkampungan ya, termasuknya di desa lah kalau nyebutnya itu di pedesaannya. Tapi kalian lihat sendiri di sini itu sangat bersih ya. Selain itu, negara di sini ya memang sangat senang bersih guys. Kalau orang sini tuh, mari kita sambil jalan aja ya teman-teman ngobrolnya. Dan mungkin untuk sebagian teman-teman yang pernah melihat video saya pasti nggak asing dengan jalan ini, dan ya mungkin bangunan-bangunan ini karena ya jalan ini atau rute ini yang setiap hari saya lewati, selalu lewati lah pokoknya. Berangkat atau pulang kerja saya lewat di sini guys biasanya. Memang ada alternatif banyak ya, lewat jalan lain banyak juga, tapi saya sering-seringnya lewat sini kalau pagi biasanya berangkat dulu. Nah, di video ini kalian bisa lihat sendiri bagaimana negara ini ya bersih sekali lah meskipun di pedesaan. Kalian bisa hitung sendiri nanti jika kalian menemukan sampah di sini ya. Oh ya, ini kantor pos, bukan kantor koran guys. Ini pembuatan koran di sini nih. Mas. Di sini tuh koran masih ada ya. Maksudnya orang sini tuh masih pada senang membaca loh. Dan perusahaan koran masih aktif lah termasuknya kalau di sini tuh. Selain perusahaan koran, di sini juga pos, kayak kantor pos. Semua orang di sini ya memang memakai jasa pos guys, karena ya pengiriman surat atau pengiriman dan lain-lain kebanyakan tuh di sini ya masih pakai pos juga. Memang ada beberapa juga alternatif dari perusahaan lain, ekspedisi paket lain, atau kalau kita nyebutnya jasa paket lah, jasa kurir lain, tapi pos juga di sini masih ini guys, masih digunakan lah. Ya kalian lihat sendiri di sini sekarang. Apa kalian di sini menemukan sampah ya? Bersih meskipun ini trotoar ya ibaratnya. Kalau orang sini tuh kalau misalnya trotoar ada di depan rumahnya, berarti yang menjadi tanggung jawabnya. Ya pas musim dingin juga sebaliknya juga kayak gitu guys. Jadi rata-rata yang membersihkan salju, kalau pas musim dingin kan banyak salju pasti di depan rumahnya itu di trotoar kayak gini ya pejalan kaki. Yang ngebersihin itu ya yang tanggung jawab yang rumah di depannya loh. Jadi misal ini ada yang terpeleset atau apa, itu bisa disalahkan yang punya rumah guys, karena nggak membersihkan itu wilayahnya lah termasuknya. Kalian baik, apakah kalian melihat sampah sejauh ini guys? Dan pembuangan sampah di sini tuh beda ya sama di kita tuh. Kalau di kita kan biasanya sampah itu menjadi satu, ibaratnya hanya dimasukkan kresek, entah
sampah apa, botol apa bisa dibakar atau buah-buahan jenis apa, pokoknya dimasukkan dalam satu plastik lah, satu wadah. Kalau di sini tuh biasanya dibeda-bedakan guys, bukan biasanya sih, memang memang dibedakan ya. Contoh misalnya untuk sampah yang bisa dibakar dan sampah tidak bisa dibakar, itu harinya, untuk pembuangannya sendiri juga itu ada harinya masing-masing guys. Contoh juga kalau di tempat saya kan ini, kebetulan untuk sampah yang bisa dibakar itu hari ini ya, hari Selasa, dan hari Jumat itu untuk pembuangan sampah yang bisa dibakar. Di hari Selasa dan Jumat kalian misal pengen buang sampah yang bisa dibakar, itu kalian tinggal masukkan plastik. Dan juga untuk plastiknya sendiri juga ada perbedaannya guys, ada jenis warnanya. Kalau di sini itu biasanya sampah yang bisa dibakar itu warnanya merah atau pink lah. Dan untuk yang nggak bisa dibakar kayak misal botol, terus apa ya, sengkah, terus apa, besi, pokoknya yang sampah yang nggak bisa dibakar lah, itu biasanya warna biru. Jadi kalian jika ingin membuang sampah di sini atau teman-teman yang nanti untuk ke sini, itu sampahnya dipisah-pisah ya. Selain itu, untuk kardus misalnya, di sini biasanya kardus itu dibuang sendiri guys. Misal ya bisa, memang bisa dimasukkan ke plastik yang bisa dibakar, tapi kan harus dihancurkan ya, harus dipotong-potong lah kecil-kecil biar supaya masuk. Kalau kalian buang kardus besar, biasanya itu nanti pas pembuangannya itu ya pas sudah banyak, nanti kalian baru ke tempat yang pembuangan untuk khusus kardusnya ya. Tapi kalau masih yang kecil-kecil, kalian bisa masukkan ke plastik yang sampah itu. Nah sekarang musim bunga ini, musim semi tapi hampir habis sih. Kalau sakura ya, sakuranya udah pada rontok guys, sebagian ya. Pokoknya mungkin minggu ini terakhir lah. Di sini tuh banyak bunga-bunga kayak gini guys. Ini meski beberapa ada yang nggak ditanam, itu biasanya tumbuh itu bunga-bunga yang kuning ini. Biasanya itu liar tapi tumbuh sendirilah kalau nyebutnya itu. Mereka nggak tanam tapi ya tumbuh, memang itu banyak itu di sini tuh. Apakah kalian sudah melihat sampah sejauh ini guys? Oh iya juga, untuk kayak buang barang yang besar-besar contoh misalnya barang kulkas atau apa, barang-barang besar ya, pokoknya barang-barang yang memang sudah belum rusak tapi mungkin sudah nggak butuh lah, orang Jepang sudah beli baru. Orang sini tuh kebanyakan mending daripada kita buang bayar, soalnya kalau buang barang besar kayak gitu tuh kita di sini harus bayar guys. Jadi nggak sembrono kita lempar aja atau buang ke tempat sampah, itu nggak bisa di sini. Kalau buang barang elektronik itu kayak gitu, kalau besar-besar ya memang ada khusus pembuangannya dan kita bayar. Jadi menurut orang Jepang, daripada kita bayar nanti kan mahal-mahal buang sampah, ya buang barang lah. Kebanyakan orang sini tuh ngasih ya. Jadi barang-barang tersebut itu dikasihkan ke orang lain yang memang butuh barang itulah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di sini punya tetangga atau apa yang biasanya buang-buang barang, pengen buang barang atau ya nggak sengaja ketemu orang barang, biasanya kalau diminta itu
boleh guys, kalian nggak perlu khawatir kalau di sini. Ya daripada nggak kepake kan di sini tuh. Dan barangnya juga masih bagus-bagus lah menurut orang kita tuh. Orang sini tuh jangankan barang yang kayak gitu loh. Ya menurut kita masih bagus lah pokoknya, masih layak. Tapi menurut sini bisa-bisanya barang itu udah nggak layak loh. Maksudnya udah rusak lah nyebutnya kayak gitu. Kadang heran saya juga sama orang sini tuh. Ya entah karena banyak duit juga, entah apa. Yang jelas beda lah mikirnya. Kalau menurut orang sini jelek ya belum tentu kalau menurut orang kita itu jelek atau rusak. Pokoknya ya kalau orang sini ngomong jelek pasti ya, kalau kata orang kita pasti masih bisa dipakai guys. Oh iya, barusan itu habis pengaspalan ini. Ini jalan baru guys, baru diaspal nih. Tuh mesinnya kan tadi masih ada di sana. Pengaspalan di sini tuh kayak gini aspalnya. Ini di kampung ya, biarpun di kampung tapi untuk jalan kalian nggak perlu khawatir kalau di sini tuh. Nah kalian lihat barusan yang di mobil dia melambaikan tangannya, mungkin karena saya nunggu. Karena di sini tuh ya sebetulnya kalau pejalan kaki dan untuk pesepeda lah ibaratnya itu diutamakan guys. Biasanya ya orang sini tuh kalau bawa mobil, kalau lihat atau bersimpangan sama yang pejalan kaki atau apa pesepeda, pasti berhenti dia meskipun dia masih jauh, tapi lihat kita misalnya mau nyebrang pasti nunggu dulu di lampu merah atau ini nggak, pasti di perempatan juga kayak gitu sama, pasti nungguin kita lah. Makanya barusan bapak yang di mobil itu yang melambaikan tangan mungkin terima kasih lah telah menunggu kayak gitu. Ya karena saya nunggu memang di situ nggak ada kayak apa ya untuk penyeberangan loh. Jadi ya memang saya nunggu dia dulu. Ya pokoknya orang sini tuh ya sangat menghargai lah untuk pejalan kaki sama pesepeda itu. Kalau di kita kan nggak tahu pokoknya pejalan kaki, motor atau pesepeda, mobil, yang bawa mobil ya tetap semuanya ya pengen duluan kan. Kalau di sini pokoknya tertib lah, beda pokoknya. Ini sebelah kanan ini habis dicangkul, ini sawahnya kayaknya kemarin. Ini bentar lagi mau penanaman benih padi kayaknya. Kalau kamera saya arahkan ke sini, kelihatannya pasti kayak seperti bukan di Jepang ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini, kalau posisinya kayak gini. Lebih ke Indo sih. Ya lebih di kampung saya sih. Ya karena memang pemandangan kampung saya nggak jauh berbeda kayak gini. Dulu juga saya waktu awal datang ke sini berasa bukan di Jepang nih. Ya berasa cuma di kampung sendiri. Soalnya ya banyak sawah juga kalau di sini tuh kebetulan. Dan untuk petani orang sini tuh termasuk kaya-kaya guys. Ya karena memang untuk harga jualnya itu kalau ininya lah pokoknya hasilnya itu ya memang di sini tuh mahal lah. Jadi ya petani juga di sini termasuk maju. Ini salah satu alat-alatnya guys. Alat-alat bertani guys. Ini jenis mesin apa aja itu, dari nanam pokoknya. Dari nyemprot itu yang untuk apa kalau nyebutnya itu?
untuk ngasih ini obat loh yang biasanya teh. Biasanya pakai helikopter loh di sini tuh. Helikopter remote control itu pakai yang kayak gitu guys. Nggak tahu kalau daerah lain, cuma kalau di sini sendiri ya pakai kayak gitu guys. Untuk panen juga sama ya. Sudah pakai mesin, jadi tenaga manusia tuh di sini nggak 100% pakai tenaga manusia. Ya pasti pakai bantuan alat mesin, memang operatornya manusia, tapi ya kita agak sedikit dimudahkan kan kalau ada pakai mesin kan. Coba kalau di kita misalnya pakai mesin ya sebetulnya lebih cepat sih, tapi kan kalau di kita kan ibaratnya memang apa ya, kalau kita semuanya pakai mesin kan nggak semua orang di Indonesia itu punya sawah lah, yang mungkin tadinya ikut ibaratnya yang nggak punya sawah ikut ngambil, ikut bantu di orang lain kayak gitu, nanti dikasih kayak gitu. Kalau semuanya pakai mesin kan mereka nggak bisa ikut lagi ini ya. Ya ada plus minusnya sih sebetulnya. Ya plusnya pasti sosialisasi ya, gotong royongnya kalau di kita pun masih terjaga lah termasuknya. Kalau di negara maju kayak gini meskipun di desa ya ibaratnya sudah masing-masing guys, jadi lu gua lah. Mereka ya nggak peduli maksudnya mau kita ngapa-ngapain itu. Capek guys, bentar lagi ini nyampe perusahaan. Ya mungkin bincang-bincangnya segitu aja ya guys hari ini. Untuk video di sini saya ucapkan yang baru gabung atau baru melihat video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pokoknya untuk kalian semua yang sedang melihat video saya sampai selesai atau sampai sini kalian melihat atau mendengarnya, saya ucapkan semoga kalian dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan, kelancaran untuk urusan apapun ya guys. Oke, aku akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.